Suara gesekan resleting tas ransel menjadi latar belakang hiruk-pikuk di rumah kontrakan petak mereka di Jakarta Timur. Maman, seorang karyawan pabrik garmen, sibuk mengencangkan baut-baut standar motor metiknya yang sudah berusia hampir 7 tahun, Yamaha Mio GT. Tahun ini seperti 3 tahun sebelumnya, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Maman di Blitar menggunakan motor. Alih-alih bus atau kereta yang harganya melonjak gila-gilaan saat musim mudik lebaran. "Sumi, kamu sudah masukkan obat masuk angin kita?" tanya Maman tanpa menoleh. Tangannya cekatan mengikat 2 botol air mineral ke handle belakang motor. Sumi, istrinya, muncul dari pintu kamar dengan tas ransel besar sudah terpasang di punggungnya. Ransel itu berisi bekal makanan, beberapa pakaian ganti, dan oleh-oleh wajib dari Jakarta, dodol Betawi. "Sudah mas, semua sudah lengkap. Jaket, raincoat, koyo, balsem, sampai biskuit regal buat di jalan," jawab Sumi. Suaranya terdengar sedikit lelah setelah 2 minggu penuh liburan dan silaturahmi. Maman berdiri tegak, mengelap tangannya dengan lap lusuh. Ia menatap motornya, ia menatap Sumi. Ada gurat khawatir di wajah Sumi, meski ia berusaha menutupinya. "Kamu khawatir lagi soal perjalanannya, Mi?" tanya Maman lembut. Sumi maju membetulkan kerah jaket Maman yang sedikit terlipat. "Bukan khawatir, Mas. Cuma perjalanan kita ini lumayan jauh, hampir 700 km. Apalagi nanti kita harus lewat Pantura. Truknya banyak. Hati-hati ya, Mas. Janji, Mi. Kita pelan-pelan. Kalau capek kita istirahat. Pokoknya target kita malam ini bisa sampai Semarang," kata Maman mencoba menenangkan. Pukul 10 pagi mereka berpamitan pada pemilik kontrakan. Maman menyalakan mesin motor. Suara knalpot standar itu terasa akrab, seperti suara yang selalu mengantar dan menjemput rezeki mereka. "Sudah siap, Mi? Bismillah ya," kata Maman. Sumi mengangguk mantap naik ke boncengan dan memeluk pinggang Maman erat. Kehangatan tubuh Maman adalah perisai pertamanya dari teriknya matahari dan kerasnya jalanan. "Bismillah mas, hati-hati di jalan," balas Sumi. Motor metik itu melaju perlahan, bergabung dengan barisan pemudik balik lainnya di Jalan Kalimalang, Jakarta, Cikampek, Brebes. Mereka tempuh dengan lancar. Panas terik menyengat di siang hari, tapi semangat untuk cepat sampai di rumah sendiri di Blitar mengalahkan rasa lelah. Mereka berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar di rest area dekat Tegal. Maman sempat menghubungi ibunya di Blitar, mengabarkan bahwa mereka sudah hampir sampai di Jawa Tengah. Matahari mulai turun di ufuk barat saat mereka memasuki wilayah Kendal. Maman memarkir motor di depan sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Mereka menikmati semangkok bakso hangat. Setelah sholat maghrib di musola kecil di samping warung, Maman membuka ponselnya untuk melihat peta jalur. "Kita lanjut sampai Pekalongan atau langsung bablas ya, Mi? Kalau kita bablas sekarang, kita harus lewat Weleri dan Kendal yang sepi itu. Terus langsung masuk Alas Roban malam-malam," ujar Maman sambil menunjuk layar ponsel. Jantung Sumi berdesir mendengar nama tempat itu. Alas Roban, jalanan yang terkenal angker, memakan banyak korban kecelakaan di masa lalu, dan dikenal sebagai tempat favorit para penampakan. "Jangan malam-malam mas, kita cari penginapan di kota saja. Besok pagi baru lanjut," pinta Sumi. Maman menghela nafas. "Masih tanggung, Mi. Kalau sekarang istirahat, besok kita baru sampai Blitar malam hari. Kalau kita paksakan lewat Alas Roban malam ini, kita bisa sampai di Weleri sebelum tengah malam. Lalu besok pagi-pagi, kita sudah di Blitar. Lagi pula kan sudah banyak penerangan sekarang. Cuma mitos, Mi. Santai saja." Namun, karena penginapan yang tampak di sekitar Kendal terlihat kumuh dan kurang meyakinkan, Maman akhirnya membulatkan tekad. Mereka akan lanjut. Ia merasa kuat, motornya pun masih prima. "Baiklah, Mi, kita lanjut. Tapi kalau kamu sudah merasa nggak enak, langsung bilang ya. Kita akan berhenti dimanapun," putus Maman. Maka, motor itu kembali dinyalakan. Mereka melewati batas kota Kendal. Langit benar-benar gelap. Hanya diterangi lampu motor dan bulan sabit tipis yang malu-malu di antara awan.
mereka semakin jauh dari keramaian kota, memasuki jalur yang semakin sepi, sunyi, dan dingin. Mereka tidak tahu, keputusan untuk melanjutkan perjalanan di malam itu adalah awal dari mimpi buruk mereka. Motor Maman dan Sumi melaju perlahan. Mereka sudah jauh meninggalkan gemerlap lampu kota dan keramaian warung makan. Jalanan yang tadinya masih diselingi rumah penduduk, kini sudah berubah drastis menjadi jalur yang benar-benar gelap dan sepi. Di kanan dan kiri jalan, hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dengan ranting-ranting rapat, menciptakan kanopi alami yang menaungi jalanan seperti lorong hitam. Hawa dingin yang menyergap bukan lagi dinginnya malam biasa, melainkan dingin yang menusuk dan terasa lembab, seolah udara itu sendiri menyimpan beban. "Mas, ini kita sudah masuk alas roban ya?" bisik Sumi, suaranya tercekat dan tertahan di balik helm. Maman tidak menjawab segera, ia sedang fokus menyetir. Lampu motor mereka seakan tak mampu menembus kegelapan di balik pepohonan. Maman menoleh sekilas ke spion, hanya melihat refleksi matanya sendiri yang tampak tegang. "Iya Mi, ini alas roban. Tapi jangan takut. Bentar lagi juga keluar. Tahan sebentar ya." Jawab Maman mencoba terdengar tenang, padahal jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sumi mencengkram pinggang Maman lebih erat. Ia mencoba melafalkan doa-doa pendek yang ia ingat. Suasana begitu sunyi, sunyi yang tidak normal. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara binatang malam, hanya deru mesin motor Maman yang memecah keheningan. Mereka terus melaju. Maman fokus pada garis putih di tengah jalan. Ia berusaha menepis segala pikiran buruk tentang mitos angker alas roban. Tiba-tiba, saat mereka melewati tikungan yang dikelilingi akar-akar pohon besar, motor mereka seperti menabrak sesuatu yang lunak namun kuat. Gedubrak! Motor Maman ngepot sedikit ke kanan. Maman refleks mengerem mendadak, membuat motor mereka berhenti terpaku di tengah jalan. "Aduh, astagfirullah. Nabrak apa itu, Mas?" Sumi terkejut, hampir terjatuh dari boncengan. Maman menahan nafas. Ia menoleh ke belakang, menyalakan lampu jauh motornya. Jalanan di belakang mereka kosong, hanya aspal hitam yang membentang dan dinding pepohonan. Maman turun dari motor, merasa heran sekaligus takut. Ia berjalan mundur beberapa langkah, memeriksa aspal dan pinggir jalan. Tidak ada batu, tidak ada batang kayu, tidak ada binatang, bahkan tidak ada genangan air. "Gak ada apa-apa, Mi," kata Maman, suaranya bergetar. "Aku yakin kayak nabrak sesuatu yang empuk, kayak menabrak karung besar." Sumi ikut turun, matanya menyapu sekeliling. Bau tanah basah dan lumut tercium kuat, bercampur bau tak sedap yang samar-samar. "Mungkin cuma ban kita slip sebentar, Mas. Ayo cepat, jalan lagi. Jangan lama-lama berhenti di sini." Maman mengangguk cepat. Perasaan aneh itu menghimpitnya. Ia naik kembali ke motor. Sumi segera naik dan memeluknya. Perasaan mereka mengatakan sesuatu yang tidak kasat mata baru saja menghalangi jalan mereka. Mereka melanjutkan laju motornya, kini dengan kecepatan yang jauh lebih pelan. Ketegangan memenuhi udara di antara mereka. Maman mulai menyesali keputusannya untuk melintasi jalur ini malam-malam. Beberapa menit kemudian, di depan mereka tampak sebuah tikungan tajam, dan di bawahnya, samar-samar, terlihat sebuah jembatan tua yang seolah sembunyi di balik kabut tipis. Jembatan itu tampak sangat usang. Saat Maman menurunkan gir motornya untuk bersiap menuruni turunan menuju jembatan, Sumi tanpa sengaja melirik ke arah kanan, ke balik jurang yang ditutupi semak belukar. Mata Sumi melebar. Di bawah sebuah pohon beringin yang sangat tua dan besar, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tirai, Sumi melihat sosok berdiri. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian putih kusam yang lusuh, dan rambut panjang hitamnya terurai. Sosok itu hanya diam, menghadap ke arah jalan. "Mas, jangan lihat spion!" Sumi berteriak panik. Suara teriakannya bercampur dengan suara angin yang tiba-tiba berembus kencang. Maman yang terkejut oleh teriakan Sumi justru refleks menoleh cepat ke spion kanannya. Dalam sepersekian detik, Maman melihat refleksi di spion itu. Sosok perempuan itu
yang tadinya di kanan, kini terlihat seolah sudah berdiri tepat di tepi jalan, sejajar dengan mereka. Maman hanya sempat melihat warna putih kusam dan sepasang mata gelap yang memantul dari kegelapan. Maman langsung membuang pandangannya dari spion dan memacu motornya secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan tikungan atau turunan. Satu hal yang ia tahu, ia harus lari. Maman memacu motornya dengan kecepatan gila-gilaan, melebihi batas aman di jalanan alas roban yang licin dan berliku. Ia tidak peduli lagi motornya ngebul atau Sumi berteriak ketakutan di belakang. Yang ada di benaknya hanyalah satu tujuan, keluar dari jembatan terkutuk itu. Sumi mencengkram pinggang Maman sekuat tenaga. Wajahnya menempel di punggung suaminya. Ia menutup mata rapat-rapat, mencoba membuang bayangan perempuan berambut panjang yang dilihatnya berdiri kaku di tepi jalan. Setelah melintasi jembatan dan melewati beberapa tikungan curam, Maman sedikit menurunkan kecepatan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya. Ia memastikan melalui spion tidak ada lagi sosok putih atau bayangan yang mengejar. Sudah lewat Mi, kata Maman, nafasnya tersengal. Sumi perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Itu tadi apa Mas? Itu bukan orang biasa kan? Sudah Mi, cuma halusinasi. Karena kita capek. Jalanan ini kan sepi dan gelap, jadi pikiran kita macam-macam. Maman berkata mencoba meyakinkan Sumi, padahal ia sendiri tahu persis apa yang dilihatnya di spion. Mereka memasuki jalanan lurus yang sedikit menanjak, diapit oleh hutan karet dan pohon jati yang semakin rapat. Udara kembali sunyi, hanya ada suara motor mereka. Maman mulai merasa lega, berpikir bahwa kengerian itu sudah berakhir. Namun, di tengah jalan lurus itu, tiba-tiba tercium bau wangi melati yang sangat pekat. Aroma menyeruak dari kegelapan hutan menyengat hidung mereka, seolah ada yang baru saja menaburkan ribuan bunga melati segar tepat di depan motor mereka. Maman dan Sumi saling pandang lewat pantulan spion. Bau ini bukan bau yang menyenangkan. Ini adalah bau wangi yang menusuk, dingin dan memuakan. Mas, bau apa ini? Bisik Sumi. Maman tidak sempat menjawab. Tepat pada saat bau melati mencapai puncaknya, dari arah belakang sangat dekat terdengar suara tawa cekikikan perempuan. Tawa itu renyah tetapi dingin. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah-olah sumber suara itu duduk di antara Maman dan Sumi, atau mungkin berada persis di boncengan di belakang Sumi. Tubuh Maman langsung kaku, merinding hebat dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Motornya oleng sedikit karena tangan Maman gemetar mencengkram stang. Sumi tidak bisa lagi menahan isaknya. Ia kini menangis tanpa suara. Air matanya membasahi jaket Maman. Maman memejamkan mata sejenak, merapalkan ayat kursi dalam hati, dan memberanikan diri. Ia menoleh ke spion kiri, lalu ke spion kanan. Ia mencari refleksi tawa itu. Dan di spion kiri, di tengah kegelapan yang seharusnya hanya menampilkan pantulan lampu motor belakang dan tas ransel Sumi, Maman melihatnya dengan sangat jelas. Sepasang mata merah menyala seperti bara api. Mata itu terletak persis di atas tas yang dibawa Sumi, mengintip dari balik rambut panjang yang berantakan, menatap lurus ke arah Maman. Wajahnya tidak terlihat, tetapi tatapan mata merah itu penuh dengan kebencian dan keisengan yang mengerikan. Makhluk itu ikut dalam perjalanan mereka. Ketakutan Maman mencapai puncaknya. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit di tangannya. Ia menggeber motornya tanpa ampun. Suara knalpotnya kini meraung-raung di tengah hutan yang sunyi. Ia hanya ingin keluar, lari dari tawa dan sepasang mata merah yang kini terasa mencekik di belakang lehernya. Ia memacu motor tanpa memedulikan arah, belokan tajam, atau lubang di jalan. Ia melaju secepat yang ia bisa, berharap kecepatan motor bisa meninggalkan makhluk yang menumpang di belakang mereka. Maman terus menunduk, tidak lagi berani melirik spion, tidak berani berhenti. Setelah beberapa saat, Maman menyadari satu hal mengerikan. Dia seharusnya sudah keluar dari alas roban. Namun, pemandangan di kiri dan kanan jalan masih sama. Hutan yang gelap, sepi dan mencekam. Tidak ada lampu rumah penduduk. Tidak ada plang jalan kota. Dia telah kehilangan arah.
Maman memutuskan untuk mengerem, menghentikan motornya di pinggir jalan yang sangat sempit dan licin. "Mas, kita di mana ini?" tanya Sumi, suaranya parau. Maman melihat sekeliling. Di depan mereka, jalanan berkelok menanjak ke arah kegelapan yang lebih pekat, dan di samping kiri, jurang yang ditutupi oleh semak belukar dan pohon-pohon besar. Ini jelas bukan jalur utama Pantura. Mereka telah tersesat. Maman mematikan mesin motornya. Suara raungan mesin yang tadinya memecah kesunyian kini digantikan oleh hening yang mencekam dan hanya diselingi oleh suara nafas mereka yang terengah-engah. "Kita tersesat, Mi. Ini bukan jalan utama," kata Maman. Suaranya terdengar lelah dan penuh keputusasaan. "Kita muter-muter, Mas. Perasaan kita sudah lewati tanjakan dan turunan curam yang sama." Sumi menimpali gemetar. Mereka turun dari motor. Maman menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot ke sekeliling. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah pohon beringin tua dengan akar-akar yang menjuntai lebat. Pohon itu memiliki bentuk yang sangat khas, seolah ada wajah yang terukir di batangnya. Sumi melihat ke arah yang ditunjuk senter Maman, dan ia terdiam. "Mas, kita kan tadi lari dari pohon itu, pohon yang di dekat jembatan tua," bisik Sumi. Maman ingat, itu adalah tempat di mana Sumi berteriak panik saat melihat sosok perempuan berambut panjang. Mereka berdua telah melaju kencang selama beberapa menit, tetapi entah bagaimana, mereka kembali ke titik yang sama. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat oleh entitas tak kasat mata di alas roban. "Kita harus keluar dari sini, Mi. Kita jalan pelan-pelan saja, dan jangan lihat spion lagi," putus Maman, mencoba kembali bersikap rasional. Baru saja Maman menaiki motornya, senter ponselnya menyorot ke arah depan. Sekitar 100 meter di depan mereka, di tengah kegelapan hutan yang pekat, samar-samar terlihat cahaya kuning remang-remang. Cahaya itu berasal dari sebuah bangunan kecil yang tampak seperti warung kopi atau pos ronda. Di depan bangunan itu, terlihat seperti ada satu motor tua yang terparkir. "Mas, ada warung, alhamdulillah. Pasti itu warung yang buka 24 jam untuk sopir-sopir truk," seru Sumi. Nada suaranya langsung berubah lega. Secerca harapan membuat ketakutan mereka sedikit mereda. Maman tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menyalakan motor dan melaju perlahan ke arah cahaya. Sampai di depan warung itu, Maman memarkir motornya. Warung itu tampak sangat sederhana. Dindingnya dari kayu dan atapnya dari anyaman bambu. Hanya ada satu lampu minyak yang diletakkan di meja. Itulah sumber cahaya kuning yang mereka lihat. Di dalam warung, tampak seorang kakek tua dengan peci hitam, berkain sarung, dan jaket tebal yang kumal. Ia sedang duduk di bangku kayu panjang sambil merokok kretek. Asapnya mengepul perlahan. "Mampir, Nak. Sudah malam sekali, mau kemana?" sapa kakek itu, suaranya berat dan serak. "Iya, Kek. Kami dari Pekalongan mau ke Semarang. Kami tersesat, Kek. Sepertinya kami putar-putar di tempat yang sama." Jelas Maman mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kakek itu tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Oh, begini toh yang namanya anak muda zaman sekarang. Sering terlalu terburu-buru, sampai lupa adab di jalanan orang lain," kata kakek itu sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Sumi menarik nafas lega. Akhirnya ada orang yang bisa diajak bicara. Ia dan Maman memesan teh hangat. "Kek, ini alas rebahnya sudah jauh?" tanya Sumi, ingin memastikan mereka sudah mendekati batas hutan. "Jauh atau dekat itu tergantung niatmu, Nak. Kalau niatmu baik, dia akan mempersilahkan. Kalau tidak..." Kakek itu menggantungkan kalimatnya. Ia lalu bangkit dan mengambil teko air panas dari tungku kecil di sudut warung. "Ini, minum dulu. Panaskan badanmu." Kakek itu menyodorkan 2 gelas berisi air teh kental yang mengepul. Saat kakek itu kembali duduk, Maman menyadari ada yang aneh. Warung itu tidak menjual makanan sama sekali. Hanya ada teko dan gelas-gelas kotor, serta beberapa bungkus rokok di kotak kayu. Selain itu, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara kendaraan lewat,
dan tidak ada bau kopi atau masakan. Padahal biasanya warung makan di jalur Pantura akan ramai dan penuh bau masakan. Lalu, Maman kembali teringat ucapan kakek itu. Begini toh yang namanya anak muda zaman sekarang. Sering terlalu terburu-buru sampai lupa adab di jalanan orang lain. Jalanan orang lain, Maman kembali teringat mitos bahwa Alas Roban adalah kerajaan mereka. Mas, kenapa bengong? Ayo minum. Sumi menyenggol tangan Maman. Ia sudah memegang gelasnya dan hendak menyesap teh hangat itu. Saat Sumi hendak minum, Maman melihat ada refleksi aneh di permukaan air teh di dalam gelas Sumi. Refleksi itu bukan pantulan lampu minyak yang ada di depan mereka, melainkan pantulan dari cahaya yang sangat redup di belakang Sumi. Maman menoleh cepat ke belakang Sumi, ke arah tungku kecil di sudut warung. Tungku itu padam, tidak ada api, tidak ada cahaya. Jika tungku padam, lalu dari mana refleksi cahaya itu berasal? Maman menoleh lagi ke gelas Sumi. Refleksi di air teh itu tidak hilang. Maman fokus pada refleksi itu, dan saat ia mengamatinya, Maman melihat refleksi itu adalah wajah seorang perempuan pucat yang tersenyum menyeringai, dengan rambut panjang terurai, dan sepasang mata merah yang memantul. Itu adalah refleksi dari makhluk yang tadi menumpang di belakang mereka, dan kini ia muncul di dalam cangkir teh Sumi. Maman merasakan aliran dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan karena udara malam, melainkan teror yang membekukan. Dalam sepersekian detik, ia harus mengambil keputusan. Sumi sudah mengangkat cangkir teh kental itu dekat ke bibirnya. Wajah pucat, mata merah, rambut panjang. Refleksi itu semakin jelas di permukaan air teh, menyeringai seolah menantikan Sumi menyesapnya. Jangan minumi, teriak Maman. Tanpa berpikir, Maman menepis tangan Sumi sekuat tenaga. Prang! Cangkir teh itu terlepas, jatuh menghantam lantai kayu warung. Air teh tumpah, dan Maman yakin di genangan air itu, ia melihat sekilas wajah mengerikan sang hantu mencair dan menghilang. Suasana hening seketika. Kakek tua yang tadinya tersenyum ramah, kini menatap Maman dengan tatapan kosong. Senyumnya menghilang, digantikan oleh raut wajah datar dan dingin. Mengapa kau tumpahkan rezeki, nak? Itu tidak sopan. Suara kakek itu bukan lagi serak, melainkan mendesis, seperti gesekan daun kering yang diseret angin. Sumi yang terkejut menatap Maman dan kakek secara bergantian. Mas, kenapa sih? Maman tidak peduli lagi dengan sopan santun. Ia menunjuk ke arah kakek itu. Lihat Mi, di belakangnya tidak ada cahaya, tapi wajahnya bersinar. Sumi menoleh ke arah yang ditunjuk Maman. Kakek itu masih duduk membelakangi tungku yang gelap. Dan benar saja, di punggung kakek itu, Sumi melihat siluetnya memanjang dan bergerak-gerak tidak wajar, seolah-olah ia bukan hanya satu sosok. Kamu bukan manusia. Desis Maman mundur selangkah ke arah motor. Kakek itu perlahan berdiri. Kini Maman dan Sumi melihat dengan jelas bahwa kakek itu tidak menggunakan peci, melainkan kepalanya botak dengan beberapa luka jahitan yang menghitam. Tubuhnya menjulang tinggi, jauh lebih tinggi dari bayangan yang ia miliki saat duduk. Kalian tidak bisa keluar, kata kakek itu. Suaranya kini menggaung. Ini jalan kami. Kalian sudah masuk. Sekarang bayar. Maman segera menarik tangan Sumi. Cepat naik nih, cepat. Maman menggeber motornya, langsung tancap gas tanpa sempat menghidupkan starter elektrik. Motor itu melompat maju. Saat mereka melaju, Maman sempat melirik ke spion, kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Di spion, ia melihat kakek itu kini berdiri tegak di tengah jalan, tangannya terentang lebar, menghalangi pandangan. Dan kemudian, yang dilihat Maman adalah hal yang paling mengerikan. Warung itu menghilang. Persis di belakang kakek itu, yang tadinya ada dinding kayu dan lampu minyak, kini hanya ada kegelapan pekat dari hutan yang tak berujung. Warung itu lenyap secepat bayangan. Maman tidak lagi mendengar suara desisan kakek atau tawat cekikikan. Yang ada hanya suara detak jantungnya yang berdentum-dentum. Mereka kembali melaju di jalanan Alas Roban yang sepi, jalanan yang beberapa menit lalu mereka lalui.
dan yang mereka tahu hanya akan membawa mereka kembali ke lingkaran yang sama. Kita akan putar-putar lagi, Mas. Kita akan kembali ke pohon beringin itu, tangis Sumi. Maman mencoba mencari jalan keluar, berharap ada jalan setapak kecil yang bisa ia lalui. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara gemuruh yang familiar. Suara mesin diesel yang sangat besar. Sebuah truk tronton tua yang syarat muatan melaju perlahan, memecah kesunyian alas roban. Truk itu menyalip mereka. Saat bak truk itu melewati motor mereka, Maman melihat ke belakang setir. Seorang sopir, wajahnya keras dan dipenuhi janggut, sedang mengunyah sirih menatap lurus ke depan. Truk itu menyalip Maman, dan tiba-tiba sopir truk itu membunyikan klakson panjang, bukan klakson biasa, melainkan klakson yang sangat melengking, mirip suara trompet. Sopir itu melirik tajam ke arah Maman, dan ia berteriak kencang. Suaranya hampir kalah dengan deru truk. Belokan kiri setelah pohon besar. Jangan pernah menghentikan mesin. Jangan lihat kembali. Sopir truk itu melaju kencang dan menghilang di balik tikungan. Maman dan Sumi terdiam. Mereka melihat ke depan. Sekitar 20 meter di depan, menjulang tinggi sebuah pohon besar yang sangat tebal batangnya. Itu adalah pohon besar yang sama yang mereka lihat. Pohon dengan wajah berukir yang menandai dimulainya lingkaran setan. Mas, tadi dia bilang belok ke kiri, tapi kiri itu jurang. Sumi berbisik panik. Tidak, Mi. Tadi aku sempat lihat. Di balik semak-semak itu ada jalan kecil, jalan tanah. Dia tahu kita tersesat. Dia tahu kita terjebak. Maman mengangguk, meyakini kata-kata sopir truk misterius itu. Maman harus percaya pada petunjuk ini. Mereka tiba di dekat pohon besar itu. Di kiri, di balik semak-semak lebat, benar-benar ada jalan setapak kecil yang hanya cukup dilewati satu motor, gelap dan sangat curam. Maman tidak punya pilihan. Jika ia lurus, ia akan kembali ke warung gaib itu. Dengan tarikan nafas dalam-dalam, Maman membelokkan motornya. Pegang erat, Mi. Kita masuk hutan. Maman segera membelokkan motornya ke kiri, meninggalkan jalanan aspal utama yang sudah menjebak mereka dalam lingkaran teror. Mereka kini berada di jalan setapak yang sempit, hanya berupa tanah liat yang keras dan penuh bebatuan. Dilapisi lapisan lumut yang membuat jalurnya licin. Di kanan dan kiri, pepohonan hutan alas roban berdiri sangat rapat, seolah-olah menjadi dinding tak berujung. Lampu motor Maman hanya mampu menembus jarak pendek, dan sisa kegelapan di depan mereka terasa seperti lubang hitam. Mas, pelan-pelan, jalannya licin, teriak Sumi sambil menahan guncangan keras di boncengan. Maman mengangguk, tapi ia ingat pesan sopir truk, jangan pernah menghentikan mesin. Maman menjaga gas motornya, mempertahankan putaran mesin agar tidak mati. Ia tahu, jika motor ini mati, mereka tamat. Jalur ini terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada jalanan utama. Udara dipenuhi bau tanah yang membusuk dan lumut, serta sekali-sekali diselingi bau anyir yang tajam. Mereka terus melaju. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara aneh. Bukan suara motor seperti sebelumnya, melainkan suara gesekan dan patahan ranting yang cepat. Seolah ada sesuatu yang besar dan berat bergerak cepat di balik pepohonan, sejajar dengan motor mereka. Sumi menolehkan kepalanya sedikit. Ia melihat siluet hitam besar bergerak cepat, seolah berlari kencang. Itu bukan binatang. Cara bergeraknya terlalu cepat dan tidak wajar. Mas, ada yang ngejar di samping kita, di hutan. Sumi histeris. Jangan lihat, Mi. Fokus ke depan, zikir. Perintah Maman mengencangkan cengkeramannya pada stang. Motor mereka melaju di antara dua dinding pepohonan yang semakin rapat. Di beberapa titik, ranting-ranting pohon menampar helm Maman dan Sumi. Bahkan Maman harus merunduk untuk menghindari dahan yang melintang rendah. Tiba-tiba, di depan mereka terhampar genangan air yang sangat besar, berlumpur dan dalam. Maman tidak punya waktu untuk menghindar. Blar! Motor mereka menerjang genangan. Lumpur muncrat kemana-mana, mengenai jaket dan helm mereka. Motor tersendat hampir mati. Saat motor Maman tersendat,
Suara gesekan dari hutan di samping kiri mereka tiba-tiba berhenti. Hening, Maman memaksakan motornya bergerak lagi, memelintir gas dengan keras, berharap mesinnya tidak mati. Perlahan, motor itu berhasil keluar dari lumpur. Namun, saat ia berhasil keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernafas. Tepat di tepi jalur, di samping genangan lumpur yang baru saja mereka lewati, berdiri sosok hitam tinggi. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi ia memegang erat batang pohon yang baru saja patah. Sosok itu baru saja melempar batang pohon untuk menghentikan mereka. Kini, sosok itu hanya berdiri diam, menatap mereka, dan Sumi melihat bahwa sosok itu memiliki cakar panjang dan tajam yang mencengkeram pohon. Sumi langsung memeluk Maman sangat erat, menyembunyikan wajahnya. "Ya Allah, Mas, itu apa?" Maman memejamkan mata. Ia berteriak dalam hati, "Kami cuma mau pulang." Tiba-tiba dari kegelapan hutan yang lebih dalam, terdengar suara gonggongan anjing yang melengking panjang, sangat dekat dan sangat puas. Gonggongan itu terasa lebih menakutkan daripada suara tawa atau desisan. Sosok hitam tinggi itu mendengar gonggongan anjing itu, perlahan-lahan melepaskan pegangan dari batang pohon. Ia tidak menghilang, tetapi perlahan merangkak mundur kembali ke dalam hutan yang gelap, seolah-olah takut pada suara anjing itu. Maman mengambil kesempatan ini. Ia memutar gas motornya sekuat tenaga dan melaju tanpa henti. Jalur hutan itu semakin berkelok, menanjak dan menurun. Maman merasa seperti berada di labirin, tetapi setidaknya di jalur ini, ia tidak melihat lagi pohon beringin yang sama. Ia tahu petunjuk dari sopir truk itu berhasil memecahkan lingkaran setannya. Setelah berjuang melalui tanjakan terakhir yang curam, Maman merasakan sesuatu yang berbeda. Udara yang tadinya dingin menusuk, kini mulai terasa sejuk dan segar. Lampu motornya menyorot. Di depan mereka, tembok pepohonan mulai menipis. Dan kemudian Maman melihatnya, sepotong langit yang tidak lagi hitam pekat, melainkan warna abu-abu muda, diselingi sedikit warna jingga dan merah muda di garis cakrawala. Fajar, subuh telah tiba. Maman menghentikan motornya tepat di batas hutan. Di depannya terbentang jalan aspal yang lebih lebar dan bersih. Ia mematikan mesin. Sumi perlahan mengangkat kepalanya. Mereka saling pandang. Di wajah mereka terlihat lumpur, air mata, dan kelegaan yang luar biasa. Mereka telah melewati malam terpanjang dalam hidup mereka. Motor Maman terparkir tepat di pinggir jalan aspal yang lebar. Di depan mereka sudah terlihat sawah-sawah yang membentang luas dan beberapa rumah penduduk yang lampunya mulai menyala. Mereka telah keluar dari terowongan gelap alas roban. Maman mematikan mesin motor. Keheningan yang mengikuti terasa seperti surga. Hening yang damai, bukan hening yang mencekam seperti sebelumnya. Sumi turun dari motor, kakinya gemetar hebat, hampir tidak bisa menopang berat badannya sendiri. Ia segera memeluk Maman erat-erat. Pelukan itu adalah luapan dari semua ketakutan, air mata, dan kelelahan yang mereka rasakan semalaman. "Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, kita selamat." Isak Sumi, wajahnya kini penuh lumpur dan air mata. "Iya, Mi, kita selamat," balas Maman, suaranya serak. Ia menenangkan istrinya sambil mengelus punggungnya. Maman melihat sekeliling. Di dekat mereka sebuah papan kecil tertanam di tanah. Di papan itu tertulis, "Selamat datang di Kabupaten Batang." Mereka berhasil. Alas roban sudah berada di belakang mereka. Setelah emosi mereka mereda, Maman dan Sumi menyadari betapa kacau penampilan mereka. Jaket, helm, dan bahkan wajah mereka dipenuhi cipratan lumpur. Maman melihat ada sebuah musola kecil tak jauh dari tempat mereka. Dengan langkah yang masih terasa berat, mereka menuntun motor ke sana. Di kamar mandi musola, Maman dan Sumi membersihkan diri. Saat membersihkan lumpur di wajahnya, Sumi melihat pantulannya di cermin. Ia bukan hanya melihat lumpur dan wajah lelah. Di pelipis kirinya ada goresan merah panjang seperti cakaran. "Mas, lihat ini," kata Sumi menunjukkan goresan itu pada Maman. Maman mendekat.
Goresan itu dangkal tapi jelas. Goresan itu tidak ada sebelum mereka masuk ke jalur hutan. Itu adalah bukti bisu dari sosok bercakar panjang yang mereka temui di samping genangan lumpur. Maman memeriksa bagian belakang jaket Sumi, tempat di mana tas ranselnya diletakkan dan tempat mata merah itu mengintip. Di punggung jaket itu, ia menemukan bekas lengket seperti lendir yang mengering dan bau amis samar. "Jangan dipikirkan lagi, Mi. Anggap saja ini mimpi buruk," kata Maman. Ia memilih untuk tidak membahas lebih jauh. Ia takut jika mereka terlalu memikirkannya, mereka akan memanggil kembali teror itu. Setelah sholat subuh, tubuh mereka terasa sedikit lebih tenang. Maman mengeluarkan biskuit regal yang dibawa Sumi. Mereka sarapan dengan diam, membiarkan keheningan pagi menyembuhkan sedikit trauma mereka. "Mas," Sumi memulai pembicaraan, suaranya pelan. "Sopir truk tadi, menurutmu dia siapa?" Maman mengunyah biskuitnya perlahan. "Aku tidak tahu, Mi. Dia seperti tahu persis apa yang terjadi pada kita. Tahu kalau kita putar-putar, tahu kalau kita harus memotong jalan di situ." Maman ingat wajah sopir itu, keras, tua dan sangat serius. Ia seperti penjaga tak terlihat di jalur alas roban, memberikan petunjuk bagi orang yang tersesat dan terjebak di dimensi lain. Dia bilang jangan pernah menghentikan mesin. Aku yakin kalau motor kita mati di lumpur tadi, kita pasti tidak akan bisa keluar. Tambah Maman merinding membayangkan skenario terburuk. Maman kemudian mengeluarkan dompetnya untuk membayar makanan yang mereka beli di warung gaib. Ia ingin membuang uang itu, tetapi ia urungkan. Ia teringat ia membayar kakek itu dengan 2 lembar uang 5 ribuan. Saat ia menghitung uang di dompetnya, ia terdiam. Uang yang ia keluarkan dari dompetnya untuk membayar kakek itu tidak berkurang. Uang 5 ribuan itu masih ada, terselip di tempatnya. Maman melihat tangannya. Ia ingat betul ia menyerahkan uang itu dan kakek itu menerimanya. "Mas, kenapa?" tanya Sumi. Maman hanya menggelengkan kepala, tangannya gemetar. "Kita tidak membayar apa-apa, Mi. Itu berarti kita tidak pernah benar-benar ada di sana." Mereka telah melewati malam panjang yang melelahkan dan menakutkan. Tetapi di mata dunia nyata, mereka hanya berhenti sebentar di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan. Matahari mulai meninggi menghangatkan tubuh mereka. Maman dan Sumi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus segera sampai di Blitar. Maman menghidupkan motor. Ia tidak lagi memacu gas terlalu kencang. Ia melaju dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Perjalanan dari Batang menuju Blitar masih sangat jauh. Dan meskipun mereka telah keluar dari alas roban, Maman tahu pengalaman semalam akan selalu membayangi mereka. Mereka berdua berjanji dalam hati, perjalanan mudik balik tahun depan, mereka akan naik kereta. Pagi itu di bawah terik matahari Batang, perjalanan terasa jauh lebih aman. Tetapi ketegangan masih melekat erat pada Maman dan Sumi. Setiap ada truk besar yang menyalip, Maman akan otomatis menoleh, mencari sopir berjenggot yang misterius itu. Tetapi ia tidak pernah melihatnya lagi. Mereka melaju melewati Pekalongan, lalu Weleri, mencoba menikmati kembali pemandangan sawah dan keramaian kota. Namun, setiap kali mata mereka bertemu dengan pohon beringin tua di pinggir jalan, atau melihat bayangan melintas di kecepatan tinggi, refleks ketakutan mereka langsung muncul. Sumi tidak lagi berani melihat spion. Ia memilih untuk menunduk atau menatap bahu Maman. Maman mencoba mengalihkan perhatian Sumi. "Mi, nanti kita istirahat agak lama di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Kita cari makan enak." "Iya mas, apa saja, asal jangan teh kental," jawab Sumi berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terasa pahit. Sekitar pukul 2 siang, saat mereka berhenti di sebuah SPBU di Ngawi, Maman menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. "Siapa mas?" tanya Sumi. "Nggak tahu, nomor lokal Jawa Timur," jawab Maman sambil mengangkat telepon. "Halo?" Suara di seberang telepon terdengar serak, pelan dan sedikit bergetar.
Kenapa kamu tidak jadi minum teh itu, nak? Maman seketika membeku. Ia mengenali suara itu. Suara itu adalah suara kakek tua dari warung gaib yang seharusnya sudah mereka tinggalkan jauh di alas roban. Siapa ini? Maman mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil, meskipun tangannya sudah gemetar. Aku hanya ingin memastikan kalian aman. Kalian tamu yang tidak sopan. Tehnya sudah kami siapkan hangat-hangat, tapi kalian buang. Ada nada kekecewaan yang sangat dalam suara itu. Kami tidak akan mengganggu kalian. Kami hanya mau pulang, seru Maman. Tiba-tiba suara di telepon itu berubah. Bukan lagi desisan serak kakek, melainkan tawa cekikikan perempuan yang sangat familiar dan memekakkan telinga. Tawa itu terdengar seolah-olah penelpon itu berdiri tepat di belakang Maman. Kami ikut, Man. Kami ikut pulang. Blitar kan indah. Maman menjatuhkan ponselnya. Layarnya retak menghantam aspal. Ia menoleh cepat ke belakang, ke arah Sumi. Sumi menatapnya kebingungan, tidak mendengar apapun karena Maman memakai helm. Ada apa, Mas? Siapa yang telepon? Tanya Sumi panik. Maman tidak menjawab. Ia segera mengambil ponselnya yang retak, mematikannya, dan memasukkannya jauh ke dalam tasnya. Bukan siapa-siapa, Mi. Nomor salah. Ayo jalan. Kita harus cepat. Maman tidak tahu bagaimana makhluk dari alas roban bisa mendapatkan nomornya, atau bagaimana mereka bisa tahu dia tidak meminum teh. Yang jelas, teror mereka tidak berakhir di perbatasan Batang. Mereka kembali memacu motornya. Kini Maman menyetir dengan kecepatan tinggi, mengabaikan rasa lelah. Ia ingin secepatnya tiba di rumah, di Blitar, tempat yang ia yakini akan memberikan perlindungan. Saat mereka melaju cepat, Sumi merasakan dingin di bagian punggungnya, meskipun matahari bersinar terik. Ia merasa seolah ada tangan yang dingin dan berat diletakkan di pundaknya, persis di atas jaketnya. Sumi menahan nafas. Ia tidak berani melihat ke belakang, tidak berani menceritakan rasa dingin itu pada Maman. Akhirnya, pukul 5 sore, mereka tiba di Nganjuk. Maman memutuskan untuk berhenti dan mencari musola untuk sholat asar dan maghrib sekaligus, serta mengisi bensin. Saat Maman sedang mengisi bensin, Sumi melepas jaketnya karena kegerahan. Maman melihat punggung jaket Sumi tepat di tengah-tengah. Ada jejak tangan berwarna coklat kemerahan, 5 jari, tercetak jelas di punggung jaket Sumi. Jejak itu ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari tangan manusia biasa, dan 5 jarinya tampak runcing. Jejak itu terlihat seperti cap lumpur yang sudah mengering, tetapi Sumi bersumpah ia tidak pernah menyentuh atau bersandar di tempat berlumpur sejak mereka membersihkan diri di Batang. Mereka menyadari makhluk itu benar-benar menumpang di motor mereka sepanjang perjalanan dari alas roban hingga Nganjuk. Ketakutan itu kini berubah menjadi paranoia. Mereka tidak lagi takut pada hutan gelap, tetapi takut pada apa yang mereka bawa. Setelah mengisi bensin di Nganjuk, Maman dan Sumi mencari tempat istirahat yang ramai dan terbuka. Mereka menemukan sebuah masjid besar di pinggir jalan yang dilengkapi dengan tempat istirahat luas dan ramai oleh pemudik lain. Maman dan Sumi duduk di bangku beton. Jaket Sumi yang berjejak tangan merah itu sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik, diikat rapat. Mas, kita nggak boleh bawa ini pulang. Kita nggak boleh bawa apapun yang berhubungan dengan mereka ke Blitar, bisik Sumi. Matanya terus menatap plastik berisi jaket. Aku tahu, Mi, tapi kita mau buang di mana? Kalau dibuang sembarangan, malah bisa marah, kata Maman mencoba berpikir jernih. Maman tahu, untuk menghilangkan jejak makhluk halus, membuang barang saja tidak cukup. Dibutuhkan ritual atau setidaknya doa yang sungguh-sungguh. Maman teringat pesan ayahnya dulu, jika berhadapan dengan hal-hal gaib, carilah tempat yang dianggap netral dan mohon perlindungan pada Tuhan. Kita coba cuci semua barang yang kita pakai semalam, Mi. Di sini, di masjid ini, masjid adalah tempat suci. Mungkin energinya bisa mengusir mereka. Putus Maman. Mereka membawa ransel dan semua pakaian yang mereka kenakan semalam ke kamar mandi. Maman mencuci jaket, raincoat,
dan bahkan helmnya dengan sabun berkali-kali. Sumi mencuci pakaiannya. Saat Sumi mencuci jaket yang berjejak tangan itu, ia menggosoknya dengan keras. Tetapi jejak tangan berwarna coklat kemerahan itu tidak hilang. Warnanya hanya memudar sedikit. "Mas, ini gak hilang. Jejaknya kayak meresap ke serat kain." Sumi berbisik panik. Maman menghampirinya. Ia menyentuh jejak itu. Jejak itu terasa dingin dan sedikit kasar. Maman segera mengambil air wudhu dan membacakan ayat kursi, lalu menyiramkan air wudhu itu ke jaket tersebut. Anehnya, begitu air wudhu menyentuh jaket, muncul asap tipis dari kain di area jejak tangan itu, dan bau amis yang sempat tercium kini menghilang. Setelah itu Maman menggosoknya lagi, dan kali ini jejak tangan itu perlahan meluntur dan menghilang sepenuhnya. "Alhamdulillah," ucap Sumi lega. Maman segera membungkus semua pakaian yang sudah mereka cuci dalam plastik baru. Mereka mengenakan pakaian ganti yang bersih dan kering. Namun, saat Maman hendak membuang plastik berisi pakaian kotor mereka semalam ke tempat sampah, tiba-tiba terdengar suara, "Kau mau tinggalkan kami di sini? Kami sudah janji ikut ke rumahmu, Man." Suara itu terdengar pelan, seperti bisikan angin yang lewat di telinga Maman, tetapi sangat jelas. Maman tertegun. Ia menoleh ke tempat sampah. Tidak ada siapa-siapa. Maman tidak peduli lagi. Ia segera membuang plastik itu jauh ke dalam tempat sampah. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sholat maghrib, mereka bergegas meninggalkan Nganjuk. Perjalanan terasa lebih cepat dan ringan. Mungkin ritual kecil itu berhasil mengurangi beban energi negatif yang menempel pada mereka. Pukul 8 malam, mereka akhirnya melintasi gerbang perbatasan dan memasuki wilayah Blitar. Lampu kota, bau kopi dan suara tawa di warung-warung terasa begitu akrab, begitu nyata, dan begitu menghibur setelah kengerian semalam. Sumi langsung merasa air matanya kembali menggenang, tetapi kali ini itu adalah air mata haru. "Kita sampai, Mas. Kita sampai rumah," kata Sumi. Maman tersenyum lega. Ia memacu motornya menuju rumah orang tuanya. Setengah jam kemudian, mereka disambut ayah dan ibu Maman dengan pelukan hangat dan hidangan makan malam yang lezat. Mereka tidak menceritakan detail perjalanan mereka, hanya mengatakan bahwa perjalanannya sangat melelahkan karena macet. Sumi dan Maman berpikir semua sudah berakhir. Namun, saat mereka berdua sedang duduk santai di teras belakang, menikmati kopi yang disajikan ibu Maman, tiba-tiba ponsel Maman yang rusak karena jatuh tadi, yang seharusnya mati total, menyala sendiri. Di layar ponsel yang retak itu, terpampang jelas foto selfie Sumi yang ia ambil di suatu tempat sebelum mudik. Dan di bagian belakang foto Sumi, samar-samar terlihat bayangan hitam panjang berdiri di belakangnya. Maman dan Sumi saling pandang. Mereka tahu ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan kini, entitas itu sudah tiba di rumah mereka di Blitar. Di teras belakang rumah, di tengah kehangatan malam Blitar, ponsel Maman yang retak dan mati kini menyala tanpa disentuh. Layarnya menampilkan galeri foto, menampakkan foto selfie Sumi. Maman dan Sumi mendekat, menatap foto itu dengan nafas tertahan. Itu adalah foto yang diambil Sumi saat mereka singgah di sebuah warung makan di Indramayu. Di belakang kepala Sumi, dalam kegelapan malam, terlihat jelas siluet hitam tinggi. Siluet itu memiliki rambut panjang acak-acakan dan sepasang mata merah yang terlihat seperti titik kecil. Itu adalah penampakan yang sama yang mengintai mereka di alas roban, kini terekam di ponsel mereka. "Mas, dia benar-benar ikut," bisik Sumi, suaranya hampir tak terdengar. Maman segera meraih ponsel itu dan membantingnya sekeras mungkin ke lantai beton teras. Ponsel itu hancur berkeping-keping. "Kita buang semua yang berhubungan dengan perjalanan itu," seru Maman, suaranya dipenuhi rasa takut dan marah. Mereka harus bertindak. Mereka tidak ingin teror ini menyebar ke orang tua Maman. Maman dan Sumi memutuskan untuk tidur di kamar Maman yang terletak di bagian tengah rumah, tepat di sebelah kamar orang tuanya. Mereka berharap kedekatan dengan orang tua mereka bisa memberikan rasa aman. Pukul 2 dini hari, Maman terbangun.
Ia merasa sangat haus. Ia melirik Sumi yang tidur meringkuk ketakutan di sebelahnya. Maman beranjak perlahan ke dapur. Saat ia berjalan melewati ruang tamu, ia mendengar suara. Bukan suara tikus, melainkan suara langkah kaki yang berat dan menyeret di atas lantai kayu ruang tamu yang sudah lama tidak dipakai. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar sangat dekat. Langkah kaki itu tidak berada di luar rumah, ia berada di dalam. Maman mematung, ia tidak berani menyalakan lampu. Cahaya remang-remang dari lampu kamar mandi di ujung lorong hanya cukup untuk memberikan siluet samar. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar tempat Maman dan Sumi tidur. Hening sejenak, lalu terdengar suara mendesis yang berat, seolah ada yang mencoba berbicara dengan suara parau. Dingin, kalian sudah janji. Maman segera berbalik dan merangkak pelan kembali ke kamar. Ia membangunkan Sumi dengan mengguncangnya perlahan. Mi, ada yang di luar, jangan bersuara, bisik Maman. Mereka berdua meringkuk di bawah selimut tebal, tubuh mereka bergetar. Srek, srek, srek. Langkah kaki itu menjauh dari kamar mereka, kembali ke ruang tamu, dan kemudian berhenti. Maman dan Sumi menahan nafas. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Kemudian mereka mendengar suara kunci pintu kamar mereka diputar dari luar. Meskipun Maman yakin ia tidak pernah mengunci kamar itu. Klek. Suara kunci itu berputar, perlahan. Kenop pintu kamar itu berputar. Maman dan Sumi melihat bayangan di bawah celah pintu kamar. Bayangan itu tinggi, tidak berbentuk, dan perlahan-lahan menyentuh lantai kamar. Pintu itu terbuka sedikit, hanya celah tipis. Dari celah itu muncul aroma melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung, sama persis dengan bau yang mereka cium di tengah hutan alas roban. Di tengah celah itu, mereka melihat sesuatu yang putih pucat bergerak. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara batuk keras dari ayah Maman. Suara batuk itu memecah keheningan yang mencekik. Begitu suara batuk itu terdengar, celah pintu yang terbuka perlahan tertutup kembali dengan cepat. Bunyi kunci pun terdengar diputar kembali. Langkah kaki menyeret itu hilang sepenuhnya. Bau melati dan amis pun menghilang. Maman dan Sumi tahu kehadiran orang tua Maman secara tidak langsung telah menyelamatkan mereka. Pagi harinya Maman memeriksa pintu kamar. Kunci itu tidak pernah ada. Mereka tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka harus memutus rantai teror ini. Setelah kejadian di malam hari, Maman dan Sumi tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk menceritakan sebagian kecil dari teror yang mereka alami kepada ibu Maman. Ibu Maman yang terbiasa dengan cerita mistis di Jawa tidak terlalu terkejut, tetapi ia terlihat khawatir. Kalian membawa penumpang dari jalanan angker, kata ibu Maman pelan. Syukurlah kalian tidak memakan atau meminum apapun di sana. Mereka hanya bisa mengganggu, tidak bisa sepenuhnya mencelakai selama ada yang menjaga di rumah ini. Ibu Maman segera menyuruh Maman mencari seorang kiai atau ustadz sepuh di desa sebelah yang terkenal mampu menangani gangguan gaib. Sore itu Maman dan Sumi mendatangi rumah Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah pria tua yang tenang dengan tatapan mata teduh. Setelah mendengarkan cerita Maman dan Sumi, Kiai Hasan hanya mengangguk pelan. Jalur roban memang pintu, nak. Kalian menabraknya. Dan mereka menganggap kalian mengundang. Mereka ingin menjadikan rumahmu perhatian mereka, kata Kiai Hasan. Tapi jangan khawatir, mereka hanya kuat di tempat mereka. Di sini, di tanah yang sering dilafalkan asma Allah, mereka lemah. Kiai Hasan setuju untuk datang ke rumah Maman pada malam hari. Pukul 8 malam Kiai Hasan memulai ritual pembersihan. Ia meminta Maman dan Sumi untuk duduk diam di ruang tamu. Sementara ia mulai berkeliling rumah. Ia membawa sebuah baskom berisi air, dicampur bunga 7 rupa dan garam kasar. Saat Kiai Hasan mulai menyiramkan air ke sudut-sudut rumah, suasana yang tadinya tenang berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa berat dan dingin.
dan terdengar suara desisan yang tidak jelas asalnya. "Keluar, kembali ke tempatmu. Jangan ganggu anak-anak ini," seru Kiai Hasan dengan suara yang tiba-tiba berubah lantang dan berwibawa. Tepat saat Kiai Hasan menyiramkan air di depan pintu kamar Maman, terdengar suara benturan keras di dalam kamar. Maman dan Sumi berlari ke kamar. Pintu kamar terkunci dari dalam. "Masuk, mereka ada di dalam kamar," teriak Sumi panik. Kiai Hasan menyuruh Maman mendobrak pintu. Maman mendobraknya dengan sekali tendangan. Begitu pintu terbuka, Maman dan Sumi terperangah. Kamar mereka yang tadinya rapi, kini berantakan. Bantal guling dan selimut berserakan. Lemari pakaian terbuka dan isinya berhamburan ke lantai. Di tengah kamar membentuk lingkaran, terdapat tumpukan tanah merah dan ranting kering yang tidak ada sebelumnya. Dan di dinding, dengan tanah merah itu tertulis sebuah pesan, "Aku suka kopimu." Tiba-tiba dari sudut kamar meluncur cepat sebuah benda tajam. Benda itu adalah pisau dapur milik Ibu Maman yang disimpan di dapur. Pisau itu melesat cepat, mengarah tepat ke kepala Maman. "Allahu Akbar!" seru Kiai Hasan dengan lantang. Tepat sebelum pisau itu mengenai Maman, Kiai Hasan mengangkat tongkatnya. Sebuah cahaya putih terang menyelimuti tongkat itu, dan ia mengayunkannya ke udara. Serat! Pisau itu berputar di udara dan menancap keras di pintu lemari, hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepala Maman. Kiai Hasan segera masuk ke kamar, tidak gentar sedikit pun. Ia mengambil segenggam garam dari baskom dan melemparkannya ke tumpukan tanah merah di tengah kamar. Saat garam itu menyentuh tanah, tumpukan itu bergerak, bergoyang, dan mengeluarkan asap hitam pekat. Dari asap hitam itu, perlahan terbentuk siluet tinggi sosok hitam yang mereka lihat di alas roban. Tetapi kali ini, sosok itu menjerit. Jeritan itu memekakkan telinga, bukan jeritan manusia. "Pergilah. Kami tutup pintu roban untukmu," Kiai Hasan membentak. Kiai Hasan kemudian membacakan doa-doa panjang dalam bahasa Arab. Semakin ia membaca, semakin sosok hitam itu menyusut. Jeritan itu berubah menjadi desisan lemah. Perlahan, sosok itu menghilang, diserap kembali oleh asap hitam yang kemudian menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah tanah merah dan ranting kering yang basah oleh air garam. Maman dan Sumi terhuyung kelelahan, tetapi lega. Kiai Hasan menenangkan mereka, lalu menyuruh Maman untuk membakar semua tanah dan ranting kering itu di luar rumah. Setelah rumah dibersihkan, Kiai Hasan memberikan sebuah asimat kecil dan berpesan, "Kalian sudah menangkan pertarungan ini. Mereka tidak akan bisa masuk lagi. Tapi untuk berjaga-jaga, tahun depan, jangan pernah lagi lewat alas roban. Pilih jalur yang lain." Maman dan Sumi mengangguk, berjanji sehidup semati. Maman dan Sumi menghabiskan sisa liburan mereka di Blitar dengan berusaha mengembalikan ketenangan batin. Setelah pengusiran yang dilakukan Kiai Hasan, rumah terasa damai kembali. Tidak ada lagi langkah kaki menyeret, tidak ada lagi aroma melati, dan ponsel Maman tetap hancur di tempat sampah. Mereka menyembunyikan semua kejadian itu dari ayah dan ibu Maman, hanya mengatakan bahwa mereka sedang tidak enak badan akibat kelelahan perjalanan. Goresan di pelipis Sumi perlahan sembuh, menyisakan bekas samar yang selalu mengingatkannya pada malam di alas roban. Beberapa hari sebelum kembali ke Jakarta, Maman membeli motor baru. Motor metik lamanya yang telah membawa mereka melalui teror itu, ia jual dengan harga murah. Maman ingin memutus semua koneksi fisik dengan perjalanan mengerikan tersebut. Hari kepulangan tiba. Kali ini Maman dan Sumi tidak membawa motor. Mereka memilih naik kereta api ekonomi. Saat mereka melaju membelah Jawa Tengah, Maman dan Sumi duduk bersebelahan, saling diam. Pikiran mereka melayang ke satu titik yang sama, alas roban. "Mas," Sumi berbisik, "kita sudah janjikan, tahun depan tidak akan pernah lagi lewat sana." Maman menggenggam tangan Sumi erat. "Tidak akan, Mi. Seumur hidup, kita tidak akan pernah lagi lewat alas roban. Kita akan cari rute lain, atau naik pesawat sekalian." Sumi tersenyum tipis.
Ia menatap keluar jendela, menikmati pemandangan sawah yang hijau dan pegunungan yang menjulang. Saat kereta memasuki wilayah Jawa Tengah Utara, Sumi melihat ke sebuah kota yang mereka lewati. Ia melihat rambu lalu lintas yang familiar, dan ia sadar jalur kereta api yang mereka tumpangi ini tidak jauh dari jalur alas roban yang mengerikan itu. Sumi memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Saat Sumi membuka mata, ia melihat sebuah refleksi di jendela kecil kereta. Refleksi itu bukan wajahnya. Di jendela yang memantulkan pemandangan luar, di antara pantulan pohon dan langit, Sumi melihat siluet samar seorang perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih kusam, sedang berdiri di luar gerbong menatap lurus ke arahnya. Sumi langsung memalingkan wajahnya ke Maman. Jantungnya berdetak kencang seperti drum. Mas, bisiknya mencengkeram lengan Maman. Ada apa, Mi? Tanya Maman. Sumi menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. Maman menoleh ke jendela. Ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri dan pohon-pohon di luar yang melaju cepat. Sosok itu sudah hilang. Cuma bayanganmu sendiri, Mi. Kita sudah jauh dari sana, kata Maman, meskipun ada suaranya sedikit ragu. Sumi menggelengkan kepala. Ia tahu apa yang dilihatnya. Makhluk itu tidak bisa menyentuh mereka lagi, tetapi ia masih ada. Ia hanya melihat mereka, seolah-olah memberikan salam perpisahan. Alas roban telah mengajarkan mereka pelajaran terburuk dalam hidup. Mereka telah lolos dari gerbang kematian, tetapi mereka membawa serta kenangan dan bayangan yang akan menemani setiap perjalanan pulang mereka selamanya. Mereka selamat, tetapi rasa ngeri itu abadi.